Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan tentang nadar. Ya. Di sini ada beberapa kaidah tentang nadar yang perlu kita ketahui, dan nadar ini pembahasannya adalah akidah, pembahasan tentang akidah dan juga pembahasan dalam masalah fikih. Tentang hukum-hukum nadar dibahas juga dalam kitab-kitab fikih, dan juga masalah nadar dibahas dalam masalah akidah. Karena ada pembahasan di situ nadar yang syirik. Nadar yang syirik. Yani nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita kaji di sini beberapa kaidah tentang nadar. Kaidah yang pertama, man nadara li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bernadar untuk selain Allah maka dia syirik. Kenapa? Karena nadar adalah ibadah. Sehingga yang memalingkan ibadah kepada selain Allah dia adalah syirik. Ya. Yang menjadi dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar ibadah. Ya. Allah memuji di dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Insan ayat 7, Allah Ta'ala mengatakan yufuna bin nadri. Itu mereka yang menunaikan nazar. Allah puji. Demikian di dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nafkahkan, ya, dari nafkah atau berupa nafkah, au nadartum min nadrin, atau apa yang kalian nadarkan berupa nadar, fa innallaha ya'lamu, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ini pujian, ya. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang nadar untuk mentaati Allah maka taati Allah. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang nadar untuk memaksiati Allah maka jangan maksiat. Ya. Maka Allah memerintahkan untuk menunaikan nadar. Maka di sini menunjukkan nadar adalah ibadah. Memalingkannya kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Baik. Kemudian perlu dijelaskan sedikit pembagian nadar, ya. Nadar itu ada yang sifatnya memulai nadar dan ada yang sifatnya menunaikan nadar. Ya, al-ibtida bin nadar, memulai nadar. Para ulama ada yang memandang memulai nadar ini hukumnya haram. Karena memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ada ulama yang memandang makruh. Ya. Ada ulama yang memandang makruh. Kenapa makruh? Yaitu tadi karena ada larangan. Namun yang memandang makruh itu karena menggabungkan dua dalil. Jadi antara dalil perintah atau dalil menunaikan nadar atau dalil memuji orang yang menunaikan nadar. Allah memuji orang yang menunaikan nadar dari satu sisi, dan di sisi lain ada larangan, maka digabungkanlah pendalilan sehingga nadar memulainya makruh. Ya. Baik. Dalam hadis Ibnu Umar, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih di dalam kitab Al-Aiman wan Nuzur. Ya, babul wafa bin nadri, bab menunaikan nadar. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sahih. Dari Ibnu Umar, qala, dia berkata, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Wa qala, dan beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa inna mustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, hanya saja dia keluar dari orang yang bakhil. Ya. Maka nanti akan kita kaji di kaidah yang kedua insyaallah tentang masalah ini. Ya. Jadi memulai nadar, ya, makruh. Ada ulama yang mengatakan haram memulai nadar. Ya. Tapi kalau sudah kadung nadar maka
memenuhinya, ya, memenuhi nadar, menunaikannya itu adalah wajib. Ada hukum wajib, ada hukum makruh, tergantung apa nadarnya. Tapi dibedakan hukum memulai nadar dan hukum menunaikan nadar, itu berbeda. Ya. Seperti misalnya nadar kalau jika berkaitan dengan yang ketaatan, ya berarti wajib ditunaikan. Jika nadar berkaitan dengan maksiat, berarti haram menunaikan nadar. Jika nadar berkaitan yang makruh, maka makruh menunaikan nadar. Jika nadar dalam urusan yang mubah, maka ini pilihan baik antara boleh menunaikan atau boleh meninggalkan. Urusan mubah. Seperti aku nadar, ya, karena Allah akan makan nasi pecel. Nadar ini mubah. Makan nasi pecel hukumnya mubah. Beda dengan nadar, aku nadar karena puasa Senin, Kamis besok. Maka ini wajib ditunaikan. Atau nadar yang haram. Aku nadar karena Allah untuk minum khamr. Aku nadar untuk Allah, misalnya naudzubillah ya, untuk berzina. Maka nadar seperti ini bagaimana hukum menunaikannya? Yang menunaikannya pun haram. Dan membatalkan nadar karena yang haram ini wajib untuk membayar kafarat. Dan kafarat nadar itu kafarat sumpah. Memberi 10 orang pakaian, ya, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau kalau tidak mampu berpuasa 3 hari berturut-turut. Jelas ya? Jadi dibedakan memulai nadar dengan menunaikan nadar. Nah, kemudian kaidah yang kedua ini yang penting yang akan kita perdalam di sini, yaitu apa? An-nadar ibadatun bi'tibari sarfihi lillah. Nadar itu dinilai ibadah jika ditinjau dalam hal memalingkannya kepada Allah. Satu. Yang kedua, nadar disebut ibadah wa bi'tibaril wafa'i bihi, dan ditinjau tatkala menunaikannya. Berarti memulai nadar, ibtida'an nadar, ya, nadar itu bukan ibadah. Memulainya bukan ibadah. Makanya disebutkan dalam kaidah ini la bi'tibari asri iqa'ihi aw la bi'tibari al-ibtida'. Bukan ditinjau pada asalnya, memulai nadar, bukan. Itu tidak ibadah itu. Makanya ada larangan. Makanya sebagian ulama justru memulai nadar itu haram, sebagian mengatakan makruh. Jelas di sini jemaah? Saya ulangi kaidah ini. Kaidah ini penting untuk memahami nadar ini. Karena dalam nadar itu ada perintah, ya, untuk menunaikan. Itu maksudnya perintah menunaikan jika sudah bernadar dalam hal ketaatan. Seperti nadar aku karena Allah untuk puasa Senin Kamis besok, atau aku nadar karena Allah untuk salat malam tahajud. Itu diperintah untuk ditunaikan. Ya, man nadara, siapa yang bernadar, ya, an yuti Allah, untuk mentaati Allah seperti puasa, seperti tahajud, falyuti'hu, maka taati, tunaikan yakni nadarnya. Makanya hukum menunaikan nadar itu terbagi-bagi. Kalau nadar berkaitan yang ketaatan, wajib ditunaikan. Nadar berkait maksiat, haram ditunaikan, namun nanti bayar kafarat. Ya. Jelas di sini? Taib. Ini kaidah yang penting yang ini. Yang kedua ini, an-nadar ibadatun bi'tibari sarfihi lillah wa bi'tibari al-wafa'i bihi. La bi'tibari asri iqa'ihi wa insyaihi. Jadi nadar itu dinilai ibadah ditinjau dari memalingkannya kepada Allah. Yang kedua, dari segi menunaikannya. Bukan ditinjau, nadar itu ibadah ditinjau dari memulainya. Makanya kalau ada orang mengatakan kaifa yakunu nadar ibadah ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Bagaimana nadar disebut ibadah padahal Nabi melarang? Bagaimana hal yang dilarang itu disebut ibadah? Sebagaimana tadi dalam hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi melarang nadar. Kata Ibnu Umar, Nabi melarang. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadar. Nabi melarang nadar. Sampai Nabi tegaskan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil.
Hanya saja nadar keluar dari kebakhilan. Ya. Jadi orang yang nadar itu bakhil, apalagi nadar yang bersyarat. Kalau sembuh sakit saya akan sedekah 1 juta. Kalau sembuh sakit saya akan tahajud. Kalau sembuh sakit saya akan puasa. Lo berarti sedekahnya kalau sembuh dan tidak sembuh tidak sedekah. Ini bakhil. Ini bakhil. Orang seperti ini bakhil. Keket mengkene, cap jahe, kedekut. Makanya kata Nabi, la yustakhraju illa minal bakhil. Enggak keluar nadar itu seperti ini kecuali dari orang yang bakhil. Ya, nadar bersyarat seperti itu. Ya, makanya larangan tadi dipahami oleh ulama berarti memulai maksudnya. Adapun menunaikan nadar, Allah memuji. Disitulah nilai ibadahnya. Disitulah sisi nadar itu ibadah. Ya, nadar itu ibadah. Taib. Kemudian kaidah yang ketiga tentang nadar. Man nadara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang nadar untuk mentaati Allah maka taatilah. Namun siapa yang nadar untuk maksiat kepada Allah maka jangan memaksiati Allah. Berarti hukmul wafa'i bin nadri. Hukum wafa. Wafa yakni hukum menunaikan nadar, ya. Itu diperinci tergantung apanya? Tergantung jenis nadarnya. Ya. Kalau nadar ketaatan, ya, nadar ketaatan wajib tunaikan. Nadar kemaksiatan haram ditunaikan. Jadi ada nadar yang haram. Nah, sekarang apa bedanya nadar yang haram? Ya, apa bedanya nadar yang haram, ya, dengan nadar yang syirik? Nah, ini kita akan jelaskan di sini. Ya, tolong dibedakan, ya, antara nadar yang syirik dengan nadar yang haram. Ya, tolong dibedakan. Sekarang kita sebutkan dulu bagaimana nadar yang syirik. Pokoknya orang bernadar untuk selain Allah itu syirik. Bagaimana bentuk contohnya? Misalnya seorang mengatakan, ya, aku bernadar untuk wali fulan, misalnya wali Abdul Qadir Jailani, menyembelih 1 ekor kambing. Jadi dia persembahkan menyembelih ini untuk wali, ya, atau untuk kubur wali aku nadar, ya, infak sekian dan semisalnya. Nah, itu tujuannya adalah taqarrub, ya, kepada apa yang dia nadarkan. Baik. Nah, sekarang al-farqu bainahu ay al-farq baina nadri asy-syirk wa baina nadri al-ma'siyah. Apa bedanya nadar syirik dengan nadar maksiat? Apa bedanya? Ana nadar li ghairillah, ya, nadar untuk selain Allah laisa lillahi aslan. Nadar yang syirik itu nadar untuk selain Allah tadi, ya, asalnya pada asalnya memang bukan untuk Allah, untuk wali, untuk kubur wali dan yang semisal. Sementara wan nadar al-ma'siyah, adapun nadar maksiat adalah lillah, dia niatkan untuk Allah, walakinnahu ala maksiatin min ma'asihi, namun nadarnya untuk Allah, namun dalam rangka maksiat dia kepada Allah. Seperti apa? Aku nadar karena Allah untuk minum khamr. Jadi nadarnya lillah wal manzuru maksiyah. Ya. Nadarnya karena Allah, namun al-manzur maksiyah. Yang dinadarkannya maksiat. Aku nadar karena Allah untuk memukul orang ini misalnya. Itu nadar maksiat, untuk minum khamr dan yang semisalnya. Ya. Demikian para jemaah sekalian. Jadi nadar, dan apa itu nadar? Nadar itu ilzamul mukallaf, ya, nafsahu ma laisa biwajibin. Yakni seseorang hamba mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Jadi nadar itu bukan sesuatu yang wajib asalnya. Seperti aku nadar puasa Senin Kamis karena Allah. Aku nadar puasa sunat tahajud karena Allah. Adapun orang yang nadar, aku nadar sholat isya. Enggak nadar karena sholat isya wajib. Enggak nadar karena sholat isya wajib.
Jadi jangan nazar untuk sholat isya atau aku nazar untuk puasa Ramadan. Enggak nazar. Nazar itu sesuatu yang asalnya tidak wajib, ya. Taib. Kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh Hafizahullah yang sangat bagus, ya. Taib. Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dalil kaidah ini ya dari hadis, yang nadar mentaati Allah taati, tunaikan. Siapa yang nadar memaksiati Allah maka jangan maksiat. Jadi jangan tunaikan, namun tetap bayar kafarat. Nah, berarti nadar itu la yajibul wafa bihi, ya, illa idza kana nadarun ta'atan faqat. Jadi nadar itu tidak wajib untuk ditunaikan kecuali jika nadar itu dalam ketaatan saja. Adapun nadar selain ketaatan maka tidak lepas dari beberapa keadaan. Ya. Yang pertama, fa in kana nadrun ma'siyah fala yajuzul wafa'u bihi ijma'an. Jika nadar itu maksiat, maka tidak boleh untuk menepatinya secara ijma' para ulama. Ya. Nah, tidak boleh. Yang kedua, jika nadarnya, ya, perkara yang mubah, ya, maka ya misalnya aku nadar karena Allah untuk pakai baju ini, ya kan? Atau aku nadar karena Allah untuk makan nasi pecel misalnya, ya. Faqul hadza minan nadri al-mubah. Maka ini semua adalah nadar-nadar yang mubah. Fa nadrul mubah la yalzamul wafa bihi wa innamal 'abdu fihi mukhayyar bainal wafa wa bainal kaffarah. Ya, hamba diberi pilihan antara menunaikan atau membayar kafarat. Nah, jadi membayar kafarat. Ada banyak orang yang nadar, misalnya ketika para pemain bola pujaannya, ya. Kalau menang misalnya klub sepak bola ini, aku nadar untuk apa? Cukur rambut gundul. Itu nadar apa? Nadar mubah. Karena mencukur rambut hukumnya mubah. Ya. Cukur rambut, menggundul rambut hukumnya mubah. Jadi memilih antara menunaikan nadar cukur rambutnya atau kalau tidak boleh namun membayar kafarat, membayar denda. Ya. Demikian pula nadar dalam urusan yang makruh, maka hukum menunaikan. Adapun makruh lebih baik ditinggalkan. Namun ketika meninggalkan tetap semua itu, baik nadar maksiat, baik nadar makruh, baik nadar yang mubah, semuanya membayar kafarat. Ya. Baik. Kaidah yang keempat terakhir. La nadara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nazar di dalam maksiat dan kafarat sumpah. Baik, wa hadhihi al-qaidah nasu min hadits nabawi. Dalil kaidahnya ini adalah dari hadis di mana Nabi mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan hadisnya, la nadhara fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Ini lafaz hadis dijadikan sebagai kaidah. Tidak ada nadar di dalam maksiat dan kafaratnya kafarat sumpah. Ya. Jadi nadar al-ma'siyah huwa an-nadru al-masrufu lillah ibtidaan lakin ala amrin muharramin syar'an. Jadi nadar maksiat itu dia an-nadr al-masruf lillah, nadar yang ditujukan untuk Allah. Kalau untuk selain Allah itu nadar syirik, nah itu haram ditunaikan. Lalu ada kafarat, enggak ada kafaratnya. Karena itu nadar syirik, tidak ada kafaratnya. Cukup taubat kepada Allah, kalau tidak syahadat ulang. Kalau memang dia telah betul-betul kufur. Ya, enggak ada kafarat. Yang kafarat itu nadar-nadar yang semuanya karena Allah Ta'ala. Makanya Imam Syafi'i pun tentang sumpah, orang yang bersumpah ya dengan nama Allah lalu dusta, ya, atau mengingkari sumpahnya wajib bayar kafarat. Tapi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, kata Imam Syafi'i, enggak ada kafaratnya. Enggak ada kafaratnya. Karena dia sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang bernadar, nadar kesyirikan, enggak ada kafaratnya.
Karena itu jelas-jelas kesyirikan, nggak bisa hilang dengan kafarat, maka dia untuk wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa nadrul ma'siyah huwa an-nadrul masruf lillahi ibtida'an lakin ala amrin muharramin syar'an. Jadi nadar maksiat dan nadar yang dipalingkan kepada Allah di awalnya, namun pada perkara yang diharamkan oleh syariat, seperti nadar karena Allah minum khamr. Nah, waqad ajmal ulama ala hurmatil wafa'i bihi, dan ulama sepakat haram menunaikan nadar itu. Ya. Jadi nadar itu taib, dan bedakan antara nadar dengan niat. Seorang mungkin berniat, ya. Tapi kalau nadar lain, lebih dari sekedar niat dia. Maka nadar itu diucapkan. Ya, diucapkan. Sehingga ketika seorang itu lupa atau tidak mungkin atau tidak mampu dan keburu meninggal, maka keluarganya, kerabatnya nanti yang membayarkan nadarnya. Ya, seperti puasa misalnya. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama lahu waliyuhu." Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dan punya utang puasa, maka walinya mempuasakannya. Di antara utang puasa, puasa nadar. Mungkin seorang bernadar untuk puasa. Ya. Tapi segera cukup, ini ada 4 kaidah, ya, yang penting di dalam masalah nadar. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.